Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Dan saya kira ini momentum yang sangat bagus kepada majelis hakim yang nanti ada di MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Akhirnya pengumuman resmi KPU pun keluar. Di tengah banyaknya kontroversi, disambut dengan mogoknya aplikasi Sirekap, KPU tetap mengumumkan hasil resminya dengan menetapkan kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Apakah ini adalah hasil akhir? Belum. Karena Anies dan Ganjar sudah sepakat untuk membawa kecurangan dalam proses pemilu ini lewat hak angket dan ke Mahkamah Konstitusi. Meski harapannya juga setipis kertas, karena belum ada sejarahnya Mahkamah Konstitusi kita membatalkan hasil perhitungan resmi KPU. Kalau nanti MK berani membatalkan dan melakukan pemilu ulang, wah, ini menarik. Berarti ada sejarah baru tertulis di Indonesia dan ini tentu membuat banyak pihak marah. Kita tunggu aja di mana drama ini akan berakhir nantinya. Apakah akan mencapai puncaknya atau justru anti klimaks dengan hasil yang sudah kita duga sebelumnya. Di Kenya, Afrika, tahun 2017 pernah terjadi pembatalan calon presiden yang sudah ditetapkan menang oleh KPU mereka oleh Mahkamah Agung. Situasi ini dianggap bersejarah oleh masyarakat Kenya karena belum pernah ada sejarah di negara mereka presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang, kewenangan atau kemenangannya dibatalkan oleh mahkamah. Tapi itulah yang terjadi di Kenya, negara yang selalu kita anggap miskin, tetapi demokrasinya luar biasa. Tahun 2017, calon petahana di Kenya yang sudah ditetapkan menang oleh KPU Kenya bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan pemilu diulang lagi karena Mahkamah Kenya melihat ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh incumbent Presiden Kenya dengan memanfaatkan fasilitas negara. Apakah Mahkamah Konstitusi kita berani seperti Mahkamah Kenya yang membatalkan pemilu karena banyaknya bukti-bukti kecurangan? Terlalu jauh mimpi itu. Sifat orang kita kebanyakan pragmatis dan membiarkan banyak kecurangan, yang penting situasinya aman. Itulah kenapa negeri kita ini sulit maju, karena terlalu toleran terhadap kecurangan apapun dengan alasan demi keutuhan bersama. Tapi kalaupun Ganjar pada akhirnya diputus harus kalah dalam pemilu 2024 yang dibilang pemilu paling brutal dalam sejarah reformasi ini, biar bagaimanapun saya bangga. Secara angka mungkin kita kalah, tetapi secara moral kita itu menang. Jadi teringat tahun 2019 ketika Jokowi menang, pendukung Prabowo ngamuk berhari-hari dengan demo dan menewaskan 10 orang di jalanan karena menganggap pemilu curang. Tahun 2024 ini lebih adem, karena yang kalah lebih berpendidikan dan tidak membawa kasus ini ke jalan dengan demo brutal yang mengorbankan nyawa. Kalaupun ada teriak kecurangan, teriakan ini dibawa ke ranah yang lebih terhormat seperti di ruang pendidikan hukum, di hak angket, dan di Mahkamah Konstitusi, karena jalanan bukanlah segalanya. Saya pribadi bangga sudah mengawal Ganjar, karena sebenarnya yang saya kawal itu bukan personal, tetapi mimpi besar bahwa Indonesia akan ada di tangan orang baik dan pintar. Selain itu, saya juga mengawal agenda reformasi yang sudah diciptakan oleh mahasiswa di tahun 1998. Kalaupun sekarang ini kalah dan Orde Baru muncul kembali, mungkin itu pembelajaran buat bangsa Indonesia tentang betapa pentingnya mata pelajaran sejarah supaya kita tidak lupa jati diri bangsa. Gen Z dan milenial bisa dibilang buta sejarah tentang reformasi karena nggak pernah diajarkan di sekolah-sekolah. Nggak seperti sejarah PKI yang dulu menjadi mata pelajaran yang wajib diajarkan oleh rezim Soeharto dan membuat orang takut zombie itu bangkit kembali. Mungkin kemenangan Orde Baru yang mirip dengan kemenangan Bongbong Marcos di Filipina ini menyentak kepala kita yang lalai dan lupa mengenalkan terus-menerus sejarah reformasi dan kenapa kita harus tidak boleh melupakan masa perjuangan itu. Oke, kembali lagi di channel GR 2045.
Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian atau edukasi dari saudara kita Denny Siregar. Tentunya apa yang disampaikan oleh saudara Denny Siregar ini sangat benar sekali dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Tentunya soal Pilpres di 2024 ini. Denny Siregar membahas soal Prabowo dan Gibran, yang dimana KPU telah mengumumkan Prabowo Gibran telah menang menjadi presiden dan wakil presiden yang akan dilantik di bulan November nanti. Teman-teman, di situasi politik saat ini memang sedang tidak baik-baik saja karena adanya kepentingan-kepentingan atau haus kekuasaan dalam Pilpres di demokrasi di 2024 ini. Apa yang kita lihat saat ini memang jauh berbeda dalam Pilpres di 2014-2019 karena adanya pergerakan-pergerakan yang digerakkan oleh Pak Jokowi dalam memenangkan Prabowo Gibran. Dan KPU telah mengumumkan dan sah bahwasannya pemenang yaitu Prabowo Gibran. Namun sikap Pak Jokowi saat ini banyak dikritik oleh berbagai masyarakat, berbagai pengamat politik. Karena sikap Pak Jokowi yang mengerahkan para aparat dalam kontestasi pesta demokrasi 2024 ini. Mengenai situasi politik saat ini memang ada kalanya kita tidak percaya dengan hasil kemenangan Prabowo Gibran. Ada kalanya juga kita percaya sedikit mengenai kemenangan tersebut. Siapapun nanti pemimpin di Republik Indonesia ini, yang kita minta adalah pemimpin yang menjalankan amanah, yang mampu untuk bekerja dan mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 ini. Menurut saya pemimpin yang memang mampu untuk memimpin yaitu melakukan segala hal cara dengan kebaikan, bukan melakukan dengan kecurangan-kecurangan yang hanya kepentingan diri sendiri. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Denny Siregar ini tentunya ini mengacu agar kita mengetahui siapa yang layak menjadi pemimpin dan siapa yang tidak layak menjadi pemimpin. Keputusan KPU tidak bisa digugat lagi, terkecuali kita sebagai rakyat Indonesia turun ke jalan untuk mendemo dan menolak kemenangan Prabowo Gibran. Tentunya masyarakat banyak juga yang menolak kemenangan Prabowo Gibran karena adanya kepentingan seperti Pak Jokowi yang menggerakkan segala hal cara untuk memenangkan rivalnya dulu yaitu Prabowo Gibran dalam kontestasi pesta demokrasi ini. Menurut saya sah-sah saja ketika misalnya Prabowo Gibran menang dalam pesta demokrasi ini asalkan dengan bersih dan tidak melakukan kecurangan. Tetapi perkataan Denny Siregar ini mengacu adanya kepentingan atau kecurangan-kecurangan dalam pesta demokrasi di Republik Indonesia ini. KPU juga mengumumkan sesuai dengan data yang telah diambil dari TPS-TPS dari hasil pemilu setiap daerah. Tentunya kita sudah memilih pilihan kita yang tepat yang menurut kita menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini. Tetapi ketika kita tidak puas dengan hasil tersebut, wajar saja masyarakat meminta untuk pemilihan umum ditolak kemenangan Prabowo Gibran. Sejak awal bahwasannya Gibran sudah melanggar konstitusi, yang dimana Gibran tidak mencukupi usia dalam pencalonan sebagai capres ataupun cawapres. Namun Gibran diloloskan melalui Anwar Usman sebagai paman Gibran atau adik ipar dari Pak Joko Widodo. Kita menghormati keputusan MK. Tetapi ketika MK tidak netral, itulah kepercayaan masyarakat terhadap MK makin berkurang. Seharusnya MK atau KPU menjadi wasit dalam pemilu di tahun 2024 ini, bukan ikut campur tangan untuk kemenangan Prabowo Gibran. Seharusnya KPU setiap keputusan-keputusan yang telah diambil sesuai dengan undang-undang. Tetapi apa yang disampaikan oleh Denny Siregar ini adanya kejanggalan-kejanggalan kemenangan Prabowo Gibran yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi yang kita lihat saat ini. Dari kubu 0103 dalam penegakan hukum dan penolakan Gibran dan Prabowo kemenangan dalam pesta demokrasi ini, mereka akan turun dan mereka akan mengumpulkan pengacara-pengacara untuk penolakan sesuai dengan keadilan di Republik Indonesia ini. Saya sendiri melihat keputusan tersebut, saya hanya menerangkan dan melontarkan isi hati masyarakat
Karena saya di sini tidak ingin bercampur tangan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang. Tetapi sebagaimana saya akan bercampur tangan sesuai dengan undang-undang yang harus sebagaimana masyarakat harus puas dengan hasil pemilu di tahun 2024 ini. Ketika Prabowo gabung dengan Pak Jokowi sejak awal yang mendekati keluarga Pak Jokowi yang mendekati anaknya. Jadi ya dulunya kita lihat Pak Jokowi mendekati Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Asumsi kita Pak Jokowi mendukung Ganjar Pranowo dalam pesta demokrasi ini karena mereka adalah salah satu kader partai PDIP. Namun akhirnya Ganjar Pranowo telah ditinggalkan oleh Pak Jokowi yang mendukung Prabowo Gibran. Ya wajar karena Jokowi adalah seorang ayah dari Gibran, yang dimana seorang ayah harus mendukung anaknya. Tetapi ini adalah salah satu ambisi dari Pak Jokowi, karena Pak Jokowi pernah isu-isu meminta kepada Ibu Megawati agar bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2024. Namun Ibu Megawati menolak karena Megawati taat konstitusi. Wajar karena Ibu Megawati ini adalah senior dalam dunia politik sebagai ketua partai PDIP. Saya sendiri juga mendengarkan isu-isu tersebut dengan dilontarkan oleh saudara dari kader partai PDIP. Aston juga mengkritik soal tindakan-tindakan Pak Jokowi dalam Pilpres di 2024 ini. Seharusnya Pak Jokowi adalah orang yang menjadi penengah dalam kontestasi Pilpres di 2024 ini karena dia adalah seorang presiden yang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Tetapi ya sudahlah teman-teman. Setelah diumumkan Prabowo Gibran yang akan dilantik nanti di bulan November, ini menjadi tuntutan kita untuk menuntut segala program-program yang dilontarkan harus sesuai apa yang dikatakan dalam masa kampanye. Bukan hanya di masa kampanye dengan manis-manisan, tetapi bagaimana merealisasikan dan mewujudkan impian masa anak muda bangsa Indonesia untuk menuju emas di tahun 2024 ini. Teman-teman, kalau kita lihat juga kepemimpinan, tentunya kita harus melihat kepemimpinannya di masa dia menjabat atau sebagai penjabat DPR, menjabat Menhan, menjabat jadi gubernur atau wali kota Solo. Kita melihat rekam jejaknya setiap orang-orang tersebut, makanya kita pilih. Dan sebagaimana Prabowo Gibran, kita sebenarnya sah-sah saja kemenangan Prabowo Gibran, tetapi ya sesuai dengan prosedur. Tapi ya mau gimana lagi, karena adanya Jokowi, kemenangan tersebut sudah disahkan oleh KPU. Memang mereka lebih unggul dari dua calon tersebut, mencapai 95 juta rakyat Indonesia memilih tersebut. Dan sesuai mandat dari rakyat untuk menjalankan segala amanah nanti dijalankan oleh Prabowo Gibran. Nah, teman-teman mungkin lebih paham, mungkin lebih tahu, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.